Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi. Terima kasih buat dukungan doa saudara untuk semua pergumulan-pergumulan kita, khususnya keluarga kami. Pagi ini saya bisa move on untuk bisa melayani saudara dalam sebuah kenyataan yang tidak mudah ketika kita mengajarkan dan dimintakan untuk ketika kita menghadapi sebuah kenyataan. Tapi saya percaya anugerah Tuhan cukup untuk kita. Nah, umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang harta sejati orang percaya. Nah, umat Tuhan, kita akan bahas ini untuk beberapa momen-momen waktu yang Tuhan izinkan ke depan. Nah, harta itu diberikan bukan untuk pekerja, tapi harta diberikan untuk anak. Pekerja mendapatkan apa? Anak? Warisan. Tahukah Anda bahwa Tuhan hanya punya anak? Amin? Amin? Kalau sampai saya katakan saya hamba Tuhan, ini sebenarnya sebuah gambaran bahwa saya belajar mentaati Tuhan. Namanya hamba, tapi sebenarnya saya bukan hamba. Saudara baca di Alkitab, kita tidak pernah diangkat menjadi hamba, right? Betul? Kita diangkat menjadi apa? Ahli waris. Diangkat menjadi apa? Ahli waris. Nah, ahli waris itu bisa saja dia masih anak-anak, tapi dia juga sudah menjadi dewasa. Itulah sebabnya kita akan banyak bicara soal ahli waris. Ahli waris ini saya akan kupas bersih sampai bagaimana ahli waris mengoperasikan kehidupannya di atas tempat tidur dan di atas motor. Haleluya. Dan di atas pohon tua. Tidak ada yang bilang amin ya. Rasanya bergetar kah Anda dengar itu? Nah, dalam kondisi dan keadaan ekonomi dan kesehatan bangsa-bangsa termasuk Indonesia yang hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah pandemi yang diharapkan bisa menjadi endemi dengan sebuah usaha-usaha untuk vaksin dan segala macam aturan PPKN. PPKN betul? Saya pikir itu salah. Sebagai orang percaya, kita sedang mengalami tekanan-tekanan ekonomi. Ya, saudara rasakan itu betul, saudara? Apalagi lapar dan tidak sehat itu sebuah pasangan untuk revolusi berdarah bisa terjadi. Lapar, tidak sehat, orang memberontak dan orang pikir lebih baik mati. Nah, sebelum mati mereka lakukan tindakan-tindakan yang bisa membawa dampak kematian, kerugian bagi banyak orang. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini umat Tuhan, dalam kondisi dan keadaan ekonomi, kesehatan yang tanda kutip masih memburuk di atas bangsa-bangsa ini, setiap bangsa negara survive ya. Menteri-menteri ekonomi bangsa-bangsa bersama dengan presiden dan timnya mereka bekerja keras untuk mengoperasikan sumber dana yang ada untuk mengalokasikan tepat sasaran saudara yang kasih supaya jangan salah memutuskan saudara yang kasih ya. Kita pasti dipengaruhi dengan apa yang sedang terjadi. Yang diperlukan saat seperti itu kita harus mengetahui siapakah kita menurut Alkitab dan hal apa yang perlu dan harus kita kerjakan agar hidup dan berkuasa menaklukkan badai ekonomi, badai kesehatan yang melanda seluruh dunia. Know who you are. What shall you do in the time of crisis? Then you can survive. Kalau tahu siapakah Anda dan apa yang akan Anda lakukan, Anda akan survive melewati krisis ini. Untuk itu siapakah ahli waris Tuhan? Anda mesti tahu ini. Who is God's inheritance? Siapa? Galatia 3 ayat 29.
Dan jika kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan, come on baca, ahli waris sesuai dengan usaha janji. Haleluya. Anda berada di dalam Kristus. Yang berada dalam Kristus katakan, aku ahli warisnya. Awali dengan ditebus oleh Kristus di atas Kalvari, di atas kayu salib. Karena itu Anda dan saya adalah salah satu ahli waris yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Seorang ahli waris tidak bisa diganti karena ikatan darah. Tetapi dia bisa kehilangan haknya karena tidak memiliki cara hidup yang sesuai dengan statusnya sebagai ahli waris. Ahli waris itu hios, putra, orang dewasa. Orang dewasa itu memiliki apa? Mental, iman. Mental itu ada knowledge, ada pengetahuan yang benar. Ada iman dan ada karakter. Saudara, kenapa dalam penelitian orang yang menang lotre $1 juta, $1 miliar rupiah mendapatkan warisan tanpa persiapan, hidup mereka lebih parah, lebih miskin dan sengsara setelah uangnya dihabiskan daripada orang yang tidak pernah menang lotre, daripada orang yang tidak pernah menerima warisan. Why is that? Kenapa? Because they got wrong mentality. They are just receiver. Mereka hanya penerima. They are not the heirs. Mereka penerima, bukan ahli waris. Ahli waris yang dewasa, dia memiliki mental. Coba katakan mental. Di dalam mental itu ada knowledge, pengetahuan umum, tapi juga word of God, pengenalan akan firman Allah, yang memberikan dampak langsung kepada iman. Apa yang Anda tahu tentang Tuhan, itulah iman Anda. Makanya selalu ada tes, bukan? Di sekolah-sekolah kita tiap akhir minggu selalu ada tes. Karena di situ keberadaan mereka sebagai student itu akan diukur di situ. Anda akan diukur pengetahuan Anda ketika Anda melewati tes ujian wawasan kebangsaan kerajaan. Oke? Nah, yang di situ iman yang didasarkan pada pengenalan kita yang benar siapa Tuhan, maka itu akan brings, ya, akan deliver, release karakter. Dan karakter yang dihasilkan karena pengenalan siapakah engkau itu akan menjadikan huios, menjadikanmu putra, bukan lagi servant, ya, bukan lagi babu dan jongos, tapi you are the queen. Engkaulah putra, putri, engkaulah ratu itu, the queen, putra kerajaan, the hios. Hios itu dewasa. Nah, saudara, kita terus akan melanjutkan ke sana. Tapi pagi ini paling tidak Anda mengerti bahwa Anda harus menjadi huios. Supaya memudahkan bila perlu ketika Anda melahirkan seorang anak, kasih nama dia apa? Huios. Supaya dia menjadi dewasa sejak dini. Apa saudara? Bukan menikah dini, bukan. Tapi menjadi apa? Dewasa sejak dini. Itu bagus. Jadi tidak perlu 70 tahun baru sadar bahwa dia manusia. Masih 7-8 tahun dia sudah, I am a boy going to be a man. Oke? Nah, umat Tuhan, huios. Coba katakan huios. Pastikan bahwa kita semua bertumbuh menjadi suami yang huios, istri yang huios, pasangan yang huios. Bukan lagi pasangan yang berakhir pada gontok-gontokan. Tapi pasangan yang huios. Perkara boleh ada, kemenangan dijamin. Nah, itu dia. Kekurangan boleh ada, penyediaan tersedia. Nah, kita mesti sampai ke situ. Oke, kita akan tuntas nanti ke depan, lebih banyak akan dibagikan. Ahli waris kita ini bukan sekedar ngomong janji palsu. PHP, saudara kayak enggak sih? HP bagus tapi tambah P lagi itu repot, saudara. PHP. Nah, bukan. Dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan menjadikan kamu suatu bangsa yang besar, aku akan memberkatimu dan membuat namamu besar, dan kamu akan menjadi berkat. Asal usul atau asal muasal warisan kita adalah perjanjian yang Allah buat kepada Abraham. Kita sebagai pewaris bersama dalam perjanjian itu,
kita mendapatkan bagian besar yaitu menjadi bangsa yang besar. Wow. Yang sedang dan akan diberkati Tuhan. Dengar, orang benar itu begini. Orang benar itu kalau dia meninggal, itu baru ada terobosan bagi keluarga yang lebih besar lagi. Amin. Makanya pada waktu Abraham meninggal, diberkatilah Ishak. Kenapa? Itulah prinsip dan cara Tuhan bekerja untuk menata keturunannya. Bangsa yang besar. Nah, ditulis dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara lihat, sumpah, covenant, vow, perjanjian yang ada sumpah. Tuhan tidak janji sembarangan. Kemudian di dalam Ulangan 28, nanti saudara boleh baca terus Ulangan 28 seluruhnya, tapi saya ambil beberapa ayat 3-8. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil benihmu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ada yang katakan amin? Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara tanya, negeri itu apa? Negeri itu adalah panggilan hidupmu. Ketika engkau berada dalam panggilan Allah, janji Allah tergenapi dalam hidup Anda. Jadi negeri itu Anda boleh di Sabuliae, di Sabu Kota, boleh di Hollywood, boleh di Argentina, boleh di California, bahkan di pinggir kali Dendeng pun it's okay, no problem. Amin. Haleluya. Itu dia. Karena dikatakan Tuhan yang memerintahkan. Kalau Tuhan yang memerintahkan, saudara mesti persiapkan, karena banyak kali di dalam Alkitab itu bertentangan dengan logika akal sehat. Apalagi yang belajar filosofi, filsafat, apalagi yang otak tiga, saudara kasih. Ya. Otak tiga itu apa? Kiri kanan kalkulator maksud saya. Itu tidak akan bisa terima, ya. Karena kadang-kadang ada hal yang pahit, yang jengkel, yang membuat kadang-kadang itu kalau Tuhan ada di sini kita kasih extra jos. Betul, saudara kekasih. Nah, karena kita tidak bisa pukul Tuhan, berhenti berdoa, berhenti ibadah, tidak datang ke gereja, padahal rumahnya di pinggir gereja, suaminya panitia pembangunan gereja, cuman soal merhum. Itu kejadian di mana-mana. Tapi pada akhirnya pengkhotbah bilang, indah pada waktunya. Tapi sebelum indah pada waktunya ini, titik-titik buruk. Cermin dibelah, saudaraku kasih. Air dibelah. Enggak bisa. Itulah sebabnya Imamat 26 dikatakan ayat 7-9. Saya mau kita baca bersama-sama dengan suara yang mengikat. 2, 3, go! Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku. Dari perjanjian itu selalu ada approval. Seperti saudara tarik uang atau belanja tuh selalu ada approval, bukan? Ada keluar dia punya slip, satu dikasih saudara, satu dikasih toko untuk dia bikin catatan. Nah, kalau perjanjian yang Tuhan berikan itu dia mengapprove bahwa musuh kita ditaklukkan. Di pedang itu bicara soal firman. Bagaimana engkau memainkan firman dalam hidupmu? Menaklukkan musuh bukan dengan fisik, tapi dengan firman. Ya, Yesus adalah firman. Amin. Berkat yang barusan kita baca itu menimpa kita. Wow. Berkat
di kota, berkat di desa, atas ahli waris Tuhan, anak-anak kita, hasil dan peningkatan harta benda kita bertambah dimanapun kita pergi dan dari manapun kita datang, di tempat kita berada di situ. Kita diberkati, lumbung-lumbung kita diberkati, semuanya ditetapkan yang Tuhan rencanakan dilakukannya atas kita, bahkan kemenangan atas kejahatan musuh-musuh yang melawan kita, kutuk yang mau menimpa kita diubahkan menjadi berkat. Tuhan memberikan kepada kita peluang-peluang yang tidak didapat dengan kekuatan lobby manusia atau kekuatan knowledge, ijazah atau kemampuan posisi manusia, tapi Tuhan memberikan kepada kita. Bahkan kita memberikan pinjaman, kita memiliki kekuatan, peningkatan, pertambahan aset-aset yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa merubah itu menjadi kekayaan sejati di hadapan Tuhan dalam kekekalan. Bahkan kita mengalami kesuburan, ya. Kedamaian dalam diri kita, harta benda kedamaian, itu semua terjadi kapan? Waktu kita tidur, haleluya. Artinya pada waktu kita berhenti dengan usaha kita, kecuali kita berusaha untuk satu, percaya. Katakan, percaya adalah usaha saya. Semua yang Tuhan janjikan. Apa yang baru saja disebutkan dalam ayat-ayat di atas, ini hanyalah segelintir dari apa yang Tuhan telah janjikan. Amen. Ada mentor saya, almarhumah Ibu Meli Petrus. Ketika ayahnya dari Tanimbar datang di Soe, datang di Kefa, masuk pelayanan di kampung-kampung, mereka sangat menderita sekali. Tapi ayahnya orang yang setia. Saya ke sana, mungkin beberapa teman-teman kita dulu-dulu tahun 80-an, saya mungkin bawa ke sana. Mereka semua kadang-kadang menggerutu ngomel, tapi ayahnya tetap setia dan ayahnya tetap mempercayai bahwa Tuhan menjanjikan keturunannya diberkati. Saudara tahu, anak sulungnya dia menjadi profesor, doktor filsafat, ahli dalam bahasa Inggris di Amerika Serikat. Tahun 2002 atau 2001 pernah datang ke sini, sudah tua. Bukan Gustav Jakob, Gustav Petrus. Dia ke sini ya, saya ingat. Dia sudah nggak bisa berdiri lagi. Itu orang timur jadi bukan filsafat. Itu yang bahasa punya itu apa tuh saudara? Dalam khususnya bahasa, ya, linguistik. Ya. Ya, dia ahli profesor, dia ajar orang bule tentang bahasa Inggris dan makmur. Dan satu saudara yang kasih kaya raya hebat. Dia punya perusahaan minyak di Bontang, saudara yang kasih, Kalimantan. Dan dia bikin perusahaannya itu nama kampung di Kefa yang pernah mereka susah menderita. Dan lain-lain, banyak hal cerita di sana. Dari situ saya dimentor dan saya mengenyapkan saksi hidup maminya, orangnya tidak pernah menggerutu, cita kalau sampai apalagi kalau hamba Tuhan saudara kekasih, mereka nggak usah tidur, saudara berdiri aja. Kita yang pakai kamar mandi mereka, rumah mereka, semua saudara lihat keturunannya diberkati Tuhan. Saya percaya Anda diberkati juga, amin. Nah itu janji kepada Abraham. Karena itu saudaraku jangan sampai gara-gara sandang pangan papan yang mungkin belum proses selesai, saudara cepat menyelesaikan proses itu tanpa kepompong. Kalau diburu-buru untuk menjadi kupu-kupu akan mati dan busuk. Kepompong tidak membutuhkan kekuatan biologi dari laboratorium manapun, kecuali natural yang membuat dia menjadi the beautiful butterfly. Kupu-kupu akan menjadi cantik dan indah karena alam memproses dia. Anda pun demikian. Anda membutuhkan alam ini untuk diubahkan Tuhan menjadi the beautiful heirs, pewaris-pewaris yang beautiful, yang diandalkan Tuhan, yang membuat Tuhan tersenyum. Nah, berkat melalui apa saudara yang kasih? Saudara mesti tahu, berkat Tuhan mau kita berkat untuk apa? Ini aja, kedermawanan. Oke, saya usul kalau supaya lebih mudah, ada yang anak namanya dermawan. Panggilan, pasti orang pikir dia Ferdinand, pada bukan, saudara kekasih. Dermawan, tanggalnya dermawan, saudara kekasih. Artinya apa? Berkat itu hanya bisa dirasakan kalau kamu dermawan.
Kamu tidak akan bisa menikmati berkat itu walaupun kamu punya mobil yang mahal, makanan yang paling enak, uang yang kalau ditukar lewat pound sterling atau euro, semua yang terhebat di dunia, tanpa menjadi dermawan, Anda tidak sama seperti dermawan itu adalah password. Anda tidak bisa mengakses semua yang Tuhan berikan kecuali berkat melalui apa saudara? Kedermawan. Tetapi ingatlah ini saudara, kita diberkati agar kita diberi kuasa untuk memberkati orang lain. Nah, dermawan itu. Dermawan adalah power to be a blessing for others. Itu dermawan. Kekuatan untuk menjadi berkat. Sudah disinggung tadi dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Nah, sekarang kita lihat Kisah Rasul. Kisah Rasul 20 ayat 35. Karena lebih berbahagia memberi dari apa saudara? Lihat. Lebih apa tadi katakan? Lebih berbahagia dari menerima. Itu ahli waris harus akui itu. Dan itulah gaya hidup ahli waris. Tapi kalau dia masih kanak-kanak, takut kepada roh dunia yang miskin dan lemah, yaitu stres, takut, bimbang, dan uang 1 juta dianggap 1 rupiah sehingga takut sekali mau jadi apa. Nah, itu tidak bisa menikmati blessed. Bahagia itu blessed. Penterjemahannya blessed, berkat yang menghasilkan kebahagiaan. Dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena berkat bukan untuk kita, tapi untuk orang lain, dan kebahagiaan, sukacita untuk Anda. Coba baca bersama saya. Istilahnya gini, orang lain yang tembak, kamu yang ambil perburuannya itu. Suka bukan saudara? Tinggal ambil aja udah jatuh, kan petembak, tek. Lalu kita yang pergi ambil, pergi tuh enak kan, enak apa orang ada keker. Untuk keker itu kan dia mesti belajar, saudara. Nah, saudara tahu, kita tidak perlu lakukan itu. Kita hanya percaya saja apa yang Tuhan mau dan kita mematuhi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita terus percaya, menjadi dermawan, punya hati dermawan. Anda akan melihat, Anda akan mendapatkan tuaian demi tuaian. Itu dia. Oke? Itu ilustrasi yang saya dapatkan begitu ya. Jadi bahagianya apa? Tembak orang lain. Tapi menuai hasil itu dia. Kemudian namun yang terpenting kita perlu menyadari berkat rohani yang telah kita terima. Apa saudara kasih? Berkat rohani. Itu yang paling utama. Berkat rohani adalah induk dari segala berkat. Apa itu berkat rohani umat Tuhan? The mother of all blessing. Mama dari semua berkat adalah spiritual blessing. Efesus 1 ayat yang ketiga berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita. Telah atau mudah-mudahan? Telah mengurniakan kepada kita berapa banyak? Come on, berapa banyak? All, katakan all spiritual blessing. Apa? Semua berkat rohani. Dan saudara ingat, berkat rohani itu artinya apa? Induk, biangnya. Itu ada parfum-parfum kan saudara lihat jual di pasar-pasar, saudara kan kasih ya. Itu sedikit aja, tapi nanti dia bilang, ibu pulang campur. Pak pasti senang. Kita pernah di Mesir, dibawa ke itu langsung tempat pembuatan parfum. Itu kecil tapi mahal, saudara kan kasih. Kita beli banyak-banyak kan, kalau setrika pakaian saya kasih masuk, saya semprot. Kenapa? Karena dia bilang sedikit, tapi itu punya power. Saudara tahu, Anda jangan pernah menganggap enteng berkat rohani yang kamu terima. Amin. Berkat rohani itu adalah kemampuan kita untuk mempercayai semua yang Tuhan firmankan. Itu adalah apa saudara? Semakin Anda mempercayai karena tahu dan mengalami proses. Jadi berkat rohani itu saudara kekasih, Tuhan itu sudah kasih kepada kita semua. Sorga terbuka, curahkan berkat. Malaikat bilang ini orang sontak baca Alkitab. Harusnya dia bersyukur semua berkat sudah dicurahkan. Tetapi itu berkat-berkat tidak bisa dinikmati oleh kanak-kanak, budak yang belum akil balik, yang belum dewasa.
Oke? Dia harus dinikmati oleh huyus, mereka yang disebut pewaris. Induk segala berkat yang diberikan oleh kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 3 generasi utama ini punya berkat itu dihibahkan turun atas saya dan saudara. Bless, haleluya. Induk artinya menjadi pokok atau pangkal dari semua. Segala berkat rohani di sorga artinya apapun berkat di tempat-tempat surgawi yang tidak kelihatan, apa yang terlihat saya kenal. Makanya itu kalau saudara diberkati, musuh tidak bisa memboikot berkat saudara. Amin. 20 tahun saya berpisah dengan teman-teman saya. 20 tahun yang lalu matematika saya kalau dapat 4 itu mujizat. Kenapa? Karena sudah nyontek. Kalau yang di SD kenal saya lebih parah lagi. 5 tahun, kelas 5 baru bisa baca. Saya pikir kalau Ibu Is ingat nasib saya dulu, mungkin dia tidak mau terima saya menjadi anak mantu barangkali. Karena beliau adalah guru saya. Sekarang dia guru saya guru dia, saudara kekasih. Situasi berubah, saudara kekasih. Nah, 20 tahun kemudian saya ketemu teman-teman saya. Iseng-iseng mereka bilang, John, sekolah mana yang bagus? Lu Pitunas Bank saja di sana. Lu Pitunas Bank, lu ketemu. Lu sana aja. Kenapa lu sana ngomong? Kok betahnya bangun dari situ juga. Lu omong kosong banget. Saudara kekasih, saya paling bodoh, tapi mereka akui saya bikin sekolah. Saudara. Dia tidak tahu kalau itu isi saya punya perbuatan dan teman-teman. Ya, saya bantu-bantu lah. Saudara. Saudara lihat, berkat itu saya bodoh, tapi saya kenal Tuhan tuh minta ampun, saudara kekasih. Itu kalau sudah habis ulangan, saudara kekasih, sudah ulangan ini hari itu langsung saya cari wali kelas. Saya pun wali kelas ini ada Pak Soleh, saudara. Soleh Alif kawan, saudara. Itu kalau saya datang ke sana dia bilang, lu mau pergi mana leh? Karena saya tahu itu pas saya berangkat misi, saudara kekasih. Itu nah dulu kan kapal laut, saudara kekasih, dan Stef Rajani semua sudah pergi. Itu pulang-pulang saudara kekasih semua sekolah. Saya tidak terima raport apapun. Ijazah saya setelah menikah tahun 85 baru saya cari ijazah. Dan yang aneh, waktu saya datang di SMA 1 bilang, ada pas foto baru. Jadi saya kasih pas foto yang baru, yang brewok, yang ganteng. Ini siapa? Ini kan minta yang baru kan? Nah, saudara kok enggak sih? Jadi tiap kali liburan itu saya datang, saya tinggal baca nama. Biasa kan di depan kelas itu kan ada kelas-kelas, ada John Fangidai. Oh, nanti baru saya masuk. Dan luar biasa, guru terlambat, saya sudah khotbah. Dan kalau saya khotbah, urapan datang tolak dia keluar, saudara. Dan itu kalau ada satu guru yang sangat baik, kalau sesuatu masuk, semua bilang terus John. Kenapa? Karena itu pason mungkin serobot, saudara. Urapan ada, nah saudara. Tapi kalau giliran itu Pak mengajar, saya mulai tondok, saudara. Kenapa? Takut dia tunjuk saya. Karena ini fisika, saudara tahu fisika. Tapi sekarang saya bisa hitung begini, saya tahu, saudara kekasih. Amen. Insinyur saya bilang tidak bisa, lu bikin jadi. Kenapa? Karena berkat rohani itu induk dari semua kesuksesan. Amen. Nah, seringkali orang anggap enteng. Makanya saya selalu kasih nasihat dengan sangat tegas kepada calon-calon penerima anak mantu. Tanya pertama tuh jangan tanya lu pun gaji berapa. Apalagi pensiun dan berapa, orang baru kerja 2 tahun, so tanya pensiun. Dia korupsi cepat nanti. Tanya, lu gereja di mana, lu pendeta siapa? Nah kalau dia sebut saja lu pendeta siapa, John Dede itu sudah tahu, pasti hebat. Nah kalau dia sudah tahu firman, saudara kekasih, itu nah, saya punya mertua tuh Om Ais luar biasa. Dia bilang, John, beta dukung. Pada dulu pikul-pikul gitar. Yang paling rasa terhina waktu saya jalan pikul gitar di SMP 2, lihat dong Infante Costa dong pimanan. Wih, tambah rasanya merontok, saudara. Yang ngomong itu cewek cakep, nyong ganteng yang lewat, saudara. Kenapa? Karena saya alami berkat rohani itu luar biasa, saudara. Amin. Makanya jangan pernah anggap enteng orang kenal itu. Makanya calon mantu saya dari Australia, saya bilang, lu datang sini. Beta baptis lu, baru beta tahu lu itu betul-betul. Datang saya baptis, saudara.
Saya izin pendeta yang kasih dia SPK di sana, batu di sini. Kenapa? Karena kalau udah pengenalan akan Tuhan, batu jadi roti. Dan roti tidak akan pernah jadi batu lagi. Amin. Makanya cewek muda, kalau anak Tuhan yang dia hanya worship, saya sing ya, cari yang gaul, itu yang bagus. No way. Cari yang rohani. Haleluya, amen. Jadi Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk mendistribusikan realitas sorga. Apa saudara? Realitas sorga ke dunia di sekitar kita. Mungkin bagi saya ngomong di Amerika dan Australia mereka tidak rasa happy karena saya tidak pernah. Tapi kalau saya ngomong dengan saudara, saya ada di sini bertahun-tahun, saudara rasanya mau bangkit berdiri tapi tidak banting kursi ya saudara. Ya. Itulah dunia yang Tuhan taruh ke saudara. Jadi ada penyembuhan ajaib, kedamaian, sukacita, tanpa syarat. Semua ini adalah kualitas tak terwujud yang ada di sorga yang telah diberikan kepada kita sebagai ahli waris Tuhan, sebagai alat untuk kita mewakili kerajaan Allah lebih dahsyat lagi. Kemanapun dan dimanapun kita ditempatkan. Katakan amin. Wahai 1 ayat 6 dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sebagai utusan kerajaan di dalam Wahyu tadi 1:6, tugas kita adalah meniru dalam pengertian mengaplikasikan persis kasih karunia, kemurahan raja yang kita layani. Amin, saudara. Raja yang berkemurahan. Saudara dapat di mana raja yang bagikan kepada warganya kerajaan? Nggak ada. Nah, kita menjadi contoh membagikan sehingga orang lain juga ingin punya raja kayak begitu. Dianalogikan atau diumpamakan, Kristus telah mengutus kita ke dunia dengan kekayaan kerajaannya. Ya. Itu diambil langsung dari perbendaharaan sorga, karena dikatakan heavenly blessing. Dia ambil dari aset sorga, diberikan kepada kita. Diberikan lagi dengan cuma-cuma karena kita telah diangkat menjadi ahli waris Tuhan. Dan apa yang telah diberikan kepada kita bukan hanya untuk dunia kita, tapi untuk apa? Dunia, bukan hanya kita sendiri. Saudara mesti tahu itu. Nah, kalau Anda tidak punya mental seperti ini, Anda akan menjadi orang kalah di dusunmu, orang kalah di kampungmu, orang kalah di kota dan bangsamu. Saya ingat satu kali ketika saya turun di Australia pertama kali dengan Ibu Mel, saya tidak kenal siapapun. Ibu Mel masih. Waktu saya turun dari tangga, saya katakan dalam nama Yesus setiap pintu terbuka. Tahun pertama mereka tidak terima, tahun kedua mereka tidak terima, keempat, kelima mulai terbuka, saudara. Kita hanya datang lurus-lurus, saudara kekasih. Kita hanya datang lurus-lurus. Dan Tuhan mulai siapkan. Datang pertama mereka bilang siapa? Terakhir Tuhan sudah memperkenalkan kita dengan Pastor Margaret ketika 3 tahun, 4 tahun. Tahun kelima kita datang, kita bilang, we are from Victory Life Center Perth. Ini ada kartunya. Saudara kekasih langsung mereka welcome. Saudara lihat, itu bukan TI kita. Itu bukan tante dari om. Tapi karena Tuhan yang membuka. Karena saya ahli waris bersama dengan Anda sekalian. Amen. Lalu mereka mulai membuka dan memberikan password untuk pendidikan, password semua banyak hal. Saya ingat dia bilang, kamu pergi buka rekening di Bank West. Saya lurus-lurus, saya bilang, itu boleh. Mbak, beta mau buka rekening. Lu siapa? Lupa alamat teman kasih. Wah ini belum cukup buka rekening. Biasa buka rekening kan mesti ada punya persyaratan. Ya ini belum cukup. Tapi lu di sini dengan siapa? Saya bilang, saya pendeta dari Victoria. Oh, langsung dikasih. Oh, langsung. Saudara lihat, KTP Kupang punya rekening Australia. Kenapa? Karena berkat rohani adalah hidup. Segala berkat. Amen. Itu Tuhan siapkan, saudara kekasih. Bukan bukan, tapi ini sebagai keyakinan supaya Anda mempercayai Tuhan. Bahwa Dia berjanji, Dia penuhi semua janjinya. Untuk menjadi berkat. Haleluya, amen.
Kemarin saya cerita kita ada post bikin makanan sehat bla 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 bla. Ini kan 32 juta untuk bantu-bantu di sana kasih makan apa. Wah, terima kasih. Sudah lihat orang mendengar visi apa yang kita kerjakan. Nah, kalau orang lain dengar itu langsung mereka lakukan sesuatu. Saya percaya Anda lebih lebih dahsyat dari mereka, amen. Anda lebih respon. Kenapa? Karena Anda lah cikal bakal, kingdom impactor, haleluya. Membawa pengaruh bagi orang lain, bukan? Seperti saya ilustrasikan. Ada orang COVID lalu dia cium, saudara, beta ada COVID. Saudara mau? Biar sabu juga tunggu dulu, tapi memang sabu dan lalu, saudara gas. Nonton mana? Lihat kok banyak kena atau? Minta maaf amat, tapi banyak orang sabu hari ini dong kena. Kenapa? Orang bacium COVID semua, saudara gas. Ya, jadi yang saya maksudkan ini kingdom impactor itu seperti tadi. Kalau orang mengaku COVID datang saudara akan lari. Kalau saudara menjadi kingdom impactor, ketika orang dijamah, mereka katakan saya juga mau seperti engkau. Nah itu yang Tuhan janjikan untuk kita. Saudara mesti katakan saya percaya. Saudara, mari kita buktikan dengan tindakan-tindakan kita. Makanya Matius 10 ayat 1 dan 7 dikatakan begini. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bayangkan, ku diberi kuasa. Haleluya, amen. Katakan ku diberi kuasa, haleluya. Melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Lalu ayat yang ke-7 bilang apa? Bilang apa? Come on. Yes. Dia tidak bilang beritakan gereja GBI atau Gemita atau gereja mana atau persekutuan. Dia bilang kerajaan surga. Makanya Roma 4 ayat 17 dijabarkan apa itu kerajaan surga. Sebab kerajaan Allah atau kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi, baca kuat, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh apa? Kerajaan yang Anda warisi ditentukan oleh apa? Pengaruh Roh Kudus di dalam diri Anda. Jadi kalau orang roh apa tuh? Awas Roh Kudus, roh setan. Nah, itu alamat sudah. Roh kuda alamat, roh katak menyanyi lompat-lompat. Haleluya, haleluya, katakan amin. Nah, kalau orang sudah mulai menantang itu, saudara yang kasih, alamatnya adalah bukan mengalami kerjaan surga di bumi. Surga itu setahu saya lawannya hanya satu, apa? Pernah satu kali saudara kekasih, saya baru ujian tesis di Jakarta dengan bukan tesis apa tuh, skripsi. Ada dokter dua di kiri kanan saya, satu. Kalau dia cerita dia bilang, ini Pak John dong punya, dong kalau doa tuh luar biasa, dong pun berkat tuh mantap. Ini dokter profesor yang bilang di saya nih. Dia bilang, kalau beta ingat saya tahun 63 tuh beta dapat sedikit berkat. Dia 2008 dia masih bayangan berkat tahun 63. Tapi ini Pak John dong nih, dong pemberkat dan Pak Stef Rajani dong tuh banyak sekali. Saya diam-diam dalam hati. Kenapa mereka ke profesor dokter bisa akui saya yang tidak menuntut ilmu dengan mereka. Lalu mereka uji saya lagi, mereka bilang, lihat saya punya ini Pak yang bikin tunas bangsa. Nah, saya bantu-bantu di situ. Pak yang sengaja Pak. Ini Pak, waduh. Pak mau bekas nilai berapa Pak? Atur sendiri saya. Sama dengan waktu saya masih SMA juga. Bahasa Jerman ibu tanya saya, Pak John, lu mau nilai berapa? Ya ibu atur saya kira-kira celana dengan baju itu menjahit ukuran berapa ibu. Jadi bahasa Jerman di jasa itu 6 lumayan saudara kayak sih. Kenapa? Karena kita barter. Haleluya. Jadi Roh Kudus bergerak. Katakan Roh Kudus bekerjalah. Makanya ada bahasa roh. Sudah tahu ketika Anda berbahasa roh, itu Anda sedang mendownload rahasia pikirannya Tuhan. Oke, kita Pak jangan lanjut dulu sana, tapi nanti kita akan masuk ke sana lebih jauh. Tapi saudara mesti percaya, Roh Kudus tidak boleh dibatasi, karena Roh Kudus bukan benda. Roh Kudus adalah the person of the Trinity, pribadi dari Trinitas itu, saudara. Haleluya. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ya ada di sini atau ada di sana. Baca, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, in the midst of you, in the inside of you, di tengah-tengah dan di dalam kita. Ada dua pengertian, di tengah-tengah dan di dalam kita.
Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kalau saudara baca di sana, flow out from the belly the rivers, sungai-sungai kehidupan. Apa saudara? Anda bisa bayangkan satu sungai masuk di tong air minummu di dapur? Kira-kira tong air minummu, kantong air minum ibu berapa kira-kira di BTN? Itu BTN satu semua tampung satu sungai, tetap masih lebih. Ini sungai-sungai. Dengar, kita mesti patahkan pengajaran agamawi bahwa Roh Kudus bekerja pada orang tertentu. Roh Kudus bekerja. Dengar, orang berdosa pun Roh Kudus bisa bekerja. Mungkin tuh kudus dulu. No, Anda mandi untuk bersih atau bersih untuk mandi? Hah? Roh Kudus ada untuk orang berdosa atau orang suci? Orang berdosa. Kalau dosa menghalangi orang mengalami kesembuhan, revival tidak akan ada. Tidak berarti bahwa kita mudah gampang berbuat. Itu bukan poin saya. Poin saya adalah ketika Roh Kudus bekerja, jangankan kepada manusia, kepada ayam pun dia bisa membuat ayam bernyanyi. Yesus ada sobat kita. Makanya saudara pernah dengar bukan, Yesus kalau orang tidak mau memuji dia bilang apa? Batu kayu. Karena itu saudara yang kasih, mari kita menjadi gereja orang percaya yang tidak menyanyiakan Roh Kudus. Haleluya. Amen. Dia mendirikan kepada kita kemampuan untuk menjadi sumber berkat bagi dunia di sekitar kita. Karena sungai-sungai. Saudara lihat Jokowi bikin bendungan-bendungan supaya air berlimpah-limpah. Tuhan sudah tahu kalau sungai berlimpah-limpah, Anda bisa mampu di tengah-tengah pandemi ini. VLC di tengah-tengah musim pandemi ini kita memberikan sumbangan yang besar bagi sebuah pelayanan. Yang saya belum pernah lakukan itu. Aneh bukan? Sampai orang pikir saya mau jadi pejabat ini. No, nggak ada terpikir untuk itu. Tapi karena sungai itu mengalir untuk kepentingan banyak orang. Amanani, bersiaplah. Sabu akan dibanjiri dengan berkat-berkat yang luar biasa. Olehmu, Sabu akan terkenal kepada bangsa-bangsa. Kerajaan Allah, warisan Anda bukan hanya sebuah tempat. Katakan, kerajaan Allah itu warisan bukan tempat. Nah, seringkali roh agamawi berkata apa? Di seberang sana. Kemarin saya heran, saya punya anak kina, dia bisa tahu guru siapa yang mengajar. Di seberang sana. Ini lagu apa macam begini nih? Mengajarkan Anda untuk hidup di seberang sana. Ini masih kecil, seberang sana, seberang sana. Lalu ini apa? Saya tanya, kina lu belajar lagu di mana? Dia bilang, kok dengar-dengar lu menyanyi? Pasti guru yang menyanyi, mungkin kawan tetangga yang menyanyi. Bukan guru. Nah, siapa saya kurang tahu. Dia pengguru ada sini. Oke, kembali kepada kebenaran, oke? Di seberang sana air mata dihapuskan dan duka surga apa, segala macam. Jadi saudara, orangnya beranggapan surga itu is a place. No, surga your wealth. Surga itu kekayaan saudara. Nah, orang kaya kalau lapar gimana? Saudara tahu orang kaya kalau lapar? Tidak tahu. Kenapa? Kapan dia lapar? Waktu dokter berkata, ibu tidak boleh makan banyak. Pak, tidak boleh makan banyak. Gula darah, gula ini, segala macam. Akhirnya dia punya lumbung, tanya makan tuh. Itu pun sayur kangkung ditimbang, saudara kenggas. Lebih sepotong, saya langsung makruk sini. Asam urat. Itu orang kaya kalau tidak bisa makan begitu, saudara. Makanya teman-teman saya diskusi sama MMS dan saya teman di Australia, don tanya, Pak John tua tuh mau ke mana? Karena kan sudah 60-70 kan ini tua aja toh. Hanya penampilan saya bikin sedikit gaul-gaul ya. Saya jemaat lihat tuh jemaat mau ganteng-ganteng sedikit saudara kekasih. Kalau saudara kekasih, kita tidak ada yang
dibanggakan. Lalu saya bilang begini, Tuhannya satu saya beta minta, sehat. Rumah besar soalnya mungkin lah kau tembak lari ke jarum. Apalagi rumah 7 lantai, dorong ibu mesen naik, begitu. 2 lantai di wali kota aja tidak pernah. Tapi kita naik sudah rusak semua barang-barang mahal. Kenapa? Karena 2 lantai. Baru bilang kenapa bikin 2 lantai? Kok di situ emang orang? Karena sudah bayangkan kau sudah jalan pelan-pelan baru rumah 7 lantai. Kasih golf lagi, dia pukul tak salah karena tukang minum di sebelah saudara kasih. Anda tidak perlu lapangan golf, tidak perlu rumah yang besar. Yang Anda perlu adalah kesehatan. Supaya waktu Anda berdoa masih jelas suaranya. Dan, ya saya. Nanti malaikat bilang, doa ada pemak siapa? Dia bilang, Tuhan Yesus tolong. Cuma dia perlu lidah pipiron semua sudah jadi satu. Jadi yang teman tanya saya, wah itu heavy question, itu pertanyaan yang berat. Nanti saya baru kasih tahu kamu. Tapi mungkin ada yang pernah posting itu, ya semua sama saja kalau 60 kita sudah pernah lihat itu. Nah sebenarnya itu inspirasi bahwa saya minta supaya kalau saya sampai umur panjang harus apa saudara? Jangan sampai Australia udah tanggang, Johnny datang jaga, Johnny udah datang jaga, karena menjaga JPF. Aduh. Ya saya minta itu. Dan Tuhan mau kasih, amin saudara. Yang kita butuh adalah sehat. Dan karena kita sehat, kita sudah investasi yang banyak. Kita punya power untuk menjadi guru bangsa, haleluya. Kita bisa pengaruhi orang dari tempat duduk kita. Amin saudara. Itu dia. Nah sekarang ini mulai bikin. Jangan tua baru menyesal. Kalau betul bisa lagi muda. Itu mimpi bolong, siang bolong saudara. Masa? Kayak begitu, nggak ada orang. Abu Nabas pun tidak bisa begitu, saudara. Ini adalah kekuatan dalam diri kita. Surga itu satu kekuatan dalam diri kita. Katakan amin. Itu adalah sebuah pabrik dalam diri kita untuk memproduksi, mendistribusikan kuasa kasih Tuhan ke bangsa-bangsa. Roh Kudus telah menjadikan kita bejana Allah. Dengan bersama dia mencerahkan berkat atas hidup kita. Kerajaan Allah adalah tempat kediamannya Roh Kudus yang memungkinkan Anda hidup seperti surga di bumi. Haleluya. Seperti apa? Tekanannya agak mantap. Seperti apa? Begitu. Surga di bumi. Awas roh agamawi, saudara. Swag. Kalau surga di bumi itu swag. Kalau surga di langit biru, wow semangat. Dibikin lagu lagi. Dengan ada reggae dan dangdut. Surga di sana. Surga di sini, amin. Saudara, Tuhan telah memberkati kita pada akhirnya dengan berdiamnya Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus adalah kuasa yang dengan kita, dia memampukan untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Haleluya. Warisan kita adalah gudang peralatan surgawi yang kita gunakan untuk menghancurkan pekerjaan iblis di bumi ini, saudara. Tujuan kita sebagai ahli waris Tuhan selalu menjadi gambar Kristus di bumi. Jadi Tuhan memberi kita warisan kita untuk apa? Menyelesaikan tugas ini. Bukan duduk santai dengan semua berkat itu. Menyebabkan kita lupa berdoa dan melakukan banyak hal yang lain. Kisah Rasul 26 ayat 17-18. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kita diberkati untuk tujuan ini. Katakan, saya diberkati untuk menjadi berkat. Itu tidak pernah untuk kenyamanan kita sendiri, tapi untuk keselamatan dunia yang diperbudak oleh iblis ini, saudara. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kita mendapat bagian yang dijanjikan.
Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, rencana Allah, blueprint, cetak birunya Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saudara lihat, dengan penuh kesadaran Tuhan bekerja untuk menyatakan kehendaknya dalam saya dan saudara. Sebagai pewaris Tuhan, Dia tidak memberkati kita sehingga kita hanya bisa duduk santai sebagai orang Kristen yang gemuk dan bahagia, yang mandi dalam kekayaan sementara dunia runtuh di sekitar kita. Tuhan telah memberi kita berkat-Nya, karena itu suatu alasan mencapai satu tujuan. The reason to a purpose, alasan untuk sebuah tujuan. Tuhan memberkati kita. Haleluya, amen. Karena itu saudaraku yang kasih, ketika Anda diberkati oleh Tuhan, selalu ada first question. Untuk apa? Why you bless me? Kenapa engkau mempercayai saya? Dengan semuanya. Anda tidak akan pernah pakai sepatu 2 pasang datang ke gereja. Coba cek, siapa yang tadi datang ada warna putih, hitam sana ganti warna putih. Kalau ada, tolong bawa dia ke rumah sakit jiwa di sana. Nggak ada, bukan? Betul tak saudara? Paling tidak 8 jam kamu bisa kenakan sebuah pasangan pakaian ke badan. Jadi yang banyak-banyak di kamar untuk apa? Untuk kakerlak makan. Untuk cicak datang berana di dalam. Dan dia bangga. Ada ibu-ibu dia lihat itu, dia punya mixer situ, dia punya kompor. Wih, beta nih kaya. Tapi dia ada ulik, tumbuk, ini jagung, dan setengah langsung bangkain kateak dan semua. Orang kaya apa model begitu? Baru suruh dia pakai, nanti kalau korslet ke mana? Nah kenapa mama taruh di situ? Baru dia larang, ini upu anak dong, ini anak cucu. Jambo sembaraba. Itu orang Kristen paling malang melintang, saudara kekasih. Mereka tidak tahu tujuan untuk apa. Bilang kiri kanan, enjoy life. Begini, enjoy life. Nikmati sudah sekarang. Bisa pakai bagus, bisa pakai yang pasangan-pasangan, bisa makan enak dulu, rapi bagus. Sukerja setengah mati di sawah ladang, di proyek, di rumah segala macam, diperintah-perintah oleh bos. Pulang tuh yang bikin makanan, walaupun makan sayur dengan ikan daging, tapi bikinnya mantap-mantap dengan iman. Ada daging lidah juga, saudara kasih, ya toh? Duduk makan, ayo Mi berdoa, ayo Pi doa, ayo anak-anak berdoa. Lalu berdoa. Nikmati, habis makan duduk rapi bagus. Kalau tidak ada tusuk gigi, begitu potong itu sapu lidi bikin tusuk gigi, saudara. Karena memang tidak ada anggaran untuk itu. Asal pastikan sapu lidi, jangan pernah sapu di belakang, saudara. Sapu tempat tidur. Saudara bikin, enjoy, haleluya, amen. Tidak ada rotan, tidak ada daging babi, kanji pun bisa, saudara. Bikin sate babi ala kanji, saudara. Makan, sampai baminya lu bilang sate babi. Dalam hati, dari kanji. Nah. Enjoy life. Enjoy life. Ada orang tidak pernah pakai pakaian. Kenapa? Karena dia takut pakaian rusak. Hei. Baik, Tuhan lihat itu pemandangan ini. Ini takut rusak begini. Ini rusak, Tuhan ganti lagi. Bunga tidak pernah mengalami penebusan. Engkau ahli warisnya. Enjoy. Nikmati. Saya bilang saya punya anak mantu Elvi. Nanti beta lebih ganteng dari lu. Fanny bilang dia sudah di. Jadi beta beli apa bagi Elvi, saudara kegas. Dia beruntung. Hanya dia menyasar. Besok tinggi ke diri, kalau sana dia pakaian kasih nanti itu yang pakai. Saudara enjoy, nikmati saudaraku yang kasih. Memang orang tahu kalau saudara pakai merah, tahu saudara itu orang PDI, kuning ya Golkar. Tapi paling tidak saudara nikmati, haleluya. Itu maksudnya saudara kegas. Enjoy, nikmati. Kalau sorga tidak dinikmati dalam dirimu sendiri, Anda tidak mungkin nikmati di luar. Itu aliran air yang paling rasa duluan pipa, saudara. Sebelum di ujung sana, betul saudara? Itu dia. Jadi, berkat warisan yang diberikan itu tujuannya untuk memungkinkan pemenuhan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa saudara? Pemenuhan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi duta-dutanya, saksi-saksinya. Dia telah memberkati kita dengan limpahan bekal rohani, sehingga kita efektif dalam misi kita mewakili Yesus di dunia ini.
Tuhan berikan kepada kita kemakmuran keuangan, keberhasilan usaha kita. Jangan pernah berkata bahwa kaya itu adalah Injil kemakmuran. No. Bagian dari janji Tuhan adalah berkat kemakmuran. Amin saudara. Jadi orang tanya, Pak John percaya Injil kemakmuran? Saya tidak percaya. Saya percaya berkat yang menjadikan saya makmur. Kalau Injil kemakmuran artinya apa? Kita mengajak orang untuk dapat kemakmuran, habis itu mereka lari tinggalkan Tuhan, hanya hafal Yohanes 3 ayat 16 dan doa Bapa kami 70 kali satu hari. Jadi saudaraku yang kasih, Tuhan berfirman, Dia mau supaya kita bisa mendapatkan semua berkat-berkat dari yang Dia firmankan. 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan begini. Dan Allah, apa saudara? Dan Allah, baca kuat, dan Allah, berapa banyak? Segala kasih karunia kepada kami. Supaya apa? Senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam kasih pujian bagi Dia kemana. Itu deh. Jadi saudara tuh gak ada istilah kikir. Sebagai ayah, kamu tidak boleh takut bilang begini. Mau minta apa lagi? Tanya, mah masih perlu apa lagi? Mah? Nanti dia akan minta. Tapi kalau kamu silih-silih, nanti kasih masuk forward terus permohonan. Ayah itu, papa, abah itu artinya source, sumber. Jangan anak minta, lu mau apa? Lu cari bapak lain, aduh itu lebih payah. No, kita mesti mempercayai bahwa oleh saya, katakan oleh saya, keturunan saya menerima berkat. Jadi kalau kamu sebagai ayah diminta-minta, ya kamu sumbernya. Amin. Dan kalau kasih istri itu jangan banyak-banyak. Karena istri itu dia suka kasih terus-terus, walaupun sedikit. Dia bangga. Kenapa? Karena waktu saya minta, my man always give. Priaku selalu berikan. Tapi kalau selalu kasih kabuak, memang besok dia minta, suruh bakal lelai. Dia kasih sedikit-sedikit. Karena dia bangga. Dia bangga kalau orang seorang, wih, thank you. Walaupun 200.000. Ini bekas lu juta, setengah juta. Haleluya. Wih, dia senang, setengah juta. Wih, dia senang. Wih, laki kasih beta uang tuh setengah juta. Lu berapa? 500.000. Lu kalah. Jadi istri bertengkar 5 juta, 500.000 dan setengah juta, saudara kekasih. Karena 100.000 itu lebih sedikit dari juta, saudara. Itu seperti jambu Thailand atau jambu Bangkok jual di pasar impres. Saudara, orang bakal lain, saudara kekasih. Nah, saya mau kasih tahu saudara bahwa ini Tuhan itu sudah karuniakan kita dan segala. Makan, semua makan. Saya kalau di rumah tuh saya lihat kalau makanan buah-buah, kita sudah begini makan tuh tidak bisa banyak-banyak. Betul saudara? Amin. Yang bergizi dia bagikan. Jadi Daniel makan apa? Rahel makan apa? Messi tancap itu. Daniel tunggu saat Kak John. Ini kasih dia ini apa? Kopi. Jangan Bapak tidak cari rokok oleh repot. Oke, dia menghadap TB Mart sana beli apa dia mau? Dan dia tinggal tunjuk. Kali minum tuh saudara siralak sama ini, siralak lagi, sirial saudara cukup nikmat. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tuh sudah berkati kita dan berlimpah. Hei, corona tidak bermaksud untuk menghalangi berkat bagi engkau. PPKM download tidak bermaksud menutup berkat. Kalau Tuhan memberkati, download pun menjadi lockdown. Haleluya. Tidak ada yang mengerti lockdown dan lockdown. Haleluya, amen. Buka tangan saudara, katakan ini. Segala kasih karunia telah dilimpahkan kepada saya untuk saya memiliki kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu begini. Pada waktu orang yang gosip kamu, fitnah kamu, bully kamu, antri di McDonald atau antri di pasar, dia mau bayar, kamu langsung bilang, biar saja beta yang bayar. Itu namanya apa saudara? Itu namanya apa? Langsung datang, lu gereja di mana? Beta son gereja di mana? Cuman itu bagian yang saya bagikan. Nanti dia akan search, ini orang pendeta siapa? Amin saudara. Kenapa Anda mesti, sudah lihat,
Kenapa khawatir itu membunuh banyak orang? Menjadi gelisah dan mendatangkan penyakit. Karena manusia beranggapan dia Kenapa dia khawatir? Karena dia beranggapan setiap langkahnya dapat diatur. Padahal Yeremia bilang begini, orang yang berjalan sekalipun dia tidak dapat menguasai langkahnya. Makanya saya lihat pada artis yang hebat, olahraga, makan organik, semuanya tahu apa? Napas putus. Diteliti, dokter bilang apa? Dia lari terlalu banyak. Kita pikir sehat, lari banyak sehat. Padahal lari banyak bisa mematikan. Jadi dengan kata lain begini, saudara yang kasih. Pastikan bahwa kamu bebas dari rasa khawatir. Katakan, khawatir saya tolak. Khawatir tidak ada di sini. Katakan. Jadi anak bisa enjoy, nikmati. Oh. Haleluya. Kita hidup sistem per pangkat aja, Marcel. 7 pangkat 7 itu berapa lu kali saja. Hidup tuh begitu. Lihat uang 70 rupiah kali 7. 70 juta, 70 ribu kali 7. Karena Tuhan mau kita hidup. Iman itu ada bisa matematika ada lompatan. Kalau matematika ada lompatan, iman jauh lebih hebat dari matematika. Karena orang sekolah minggu bilang apa? 7 atau 5 tambah 7? 5 tambah 2. Sisa 12 bakul katanya begitu. Itu kan. Jadi poin saya adalah begini sebelum saya tutup. Pastikan bahwa Anda pulang dari tempat ini, Anda siap untuk menjadi kingdom impactor. Karena sorga bukan sebuah tempat. Sorga adalah pengaruh roh dalam diri Anda. Jangan izinkan roh dunia mendudang, oh kamu masih merokok, kamu belum tahu banyak berdoa, kamu masih jengkel, masih marah. Tuh lihat tadi masih bertengkar dengan di rumah, bukan masih bertengkar di jalan. No way semuanya itu. Jangan biarkan, bebas dari rasa bersalah, bebas dari rasa tertuduh, bebas karena Tuhan sudah memerdekakan engkau. Mengerti, mengenal siapa engkau. Amin. Dengan menjadi berkat bagi orang lain, kita mencerminkan kemurahan hati Bapa di sorga yang mengasihi kita. Diberkati dalam setiap bidang kehidupan kita, buat kita menjadi wakil dari kasih Tuhan yang lebih efektif di bumi ini. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini aku berdoa membawa anak-anakmu jemaat Victory Life Community. Kalau Anda bersedia, katakan untuk saya menjadi kingdom yang pengaruh, menjadi saluran berkat. Bangkit berdiri dari kursimu, dimanapun Anda berada. Bangkit berdiri dari tempatmu. Stand up from the place you are now. I want to pray, I want to release. Saya mau katakan, Anda bukan budak-budak dosa. Anda bukan orang-orang yang kalah. Anda bukan orang-orang kekanak-kanakan yang tersinggung, jengkel, marah. Tapi Anda adalah putra-putra Allah. Tak peduli engkau perempuan atau laki-laki. You are the son of God. You are the heirs of God. Mari taruh tangan di dadamu, katakan, Tuhan, mulai hari ini, katakan mulai hari ini, saya mengaplikasikan kasih karunia yang berlimpah yang saya terima dari Engkau. Menghadapi kehidupan ini dalam berbagai macam persoalan. Karena setiap persoalan ada kasih karunia-Nya. Haleluya. Amin. Kasih pujian bagi Dia, come on.